apa yang firman Bapak Yahweh berikan di dalam kehidupan kita, ya, mengenai kode rahasia 2 hari ini. Dan ini sungguh satu hal yang luar biasa, di mana Bapak Yahweh mempersiapkan kita sebagai mempelai Yeshua HaMasyiah untuk senantiasa berjaga-jaga. Jadi tujuannya di sini adalah untuk berjaga-jaga. Ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena Yeshua mengatakan kalau kamu sudah melihat hal-hal ini, angkatlah wajahmu, lihat penyelamatmu sudah dekat sekali. Penyelamatmu sudah datang, yaitu Yeshua HaMasyiah. Dan Yeshua HaMasyiah berkata, Aku tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu, akan tetapi Ruah Yahweh Elohim, yaitu roh yang keluar dari Bapa Yahweh, akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Ya, dan disinilah peran Ruah Yahweh Elohim membuka kode-kode rahasia di dalam firman, sehingga kita boleh memahaminya, ya, dan kita dipersiapkan. Ya, ini bukan ramalan, sekali lagi bukan ramalan, tetapi sebuah pola yang Bapak Yahweh berikan di dalam hidup kita. Untuk masuk seperti biasa, ingat bahwa kita kalau mau memahami pola yang benar, mendapatkan kunci-kunci kerajaan Elohim, ya, maka kembalilah ke pola Ibrani yang benar. Karena di dalam pola akar Ibrani yang benar itu kaya raya, ya, dan di luar pola Ibrani miskin, ya, punya sedikit bahkan amburadul, kacau. Jadi kembalilah kepada pola Ibrani yang sangat kaya dan luar biasa, ya. Dan juga ingat bahwa satuan waktu Bapak Yahweh itu adalah Zayin, angka 7, ya, untuk satuan waktu penggenapannya. 7 adalah huruf Ibrani ke-7 adalah Zayin, yang salah satunya mempunyai makna yaitu kepala yang dimahkotai. Jadi jangan pernah lupa, dan juga Bapak Yahweh tidak pernah keluar dari jalurnya, yaitu Israel, ya, Israel. Karena perjanjian yang Bapak Yahweh telah tetapkan dengan Abraham, Yisak, dan Yakub itu kekal untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Yahweh tidak pernah keluar dari perjanjian yang pernah dibuat oleh Bapak Yahweh kepada Abraham, yaitu melalui Israel, ya. Jadi termasuk Israel yang sekarang ini itu adalah agenda daripada Bapak Yahweh. Nah, kita akan masuk di dalam pembahasan, dan ya, kita akan lihat di layar di depan ini ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa bertobatlah, kerajaan Syamayim sudah dekat. Ya, mungkin Henok bisa bantu saya untuk membaca dari atas sampai bawah, karena kepotong ini saya punya. Ya, silakan Henok. Bertobatlah sebab kerajaan Syamayim sudah dekat. Sejak waktu itulah Yeshua memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Syamayim sudah dekat. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan Syamayim sudah dekat. Ya, terima kasih. Jadi Yeshua mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Syamayim sudah dekat. Bukan cuma Yeshua yang mengatakan, tetapi forerunner atau pendahulunya yang membuka jalan, yaitu Yohanes Pembaptis, juga memberikan message, juga memberikan berita yang sama, yaitu bertobatlah sebab kerajaan Syamayim sudah dekat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kerajaan Syamayim sudah dekat ini? Ya, apa yang dimaksud sudah dekat ini? Ya, di dalam doa Bapa kami, kalau saudara hafal, ya harusnya hafal, ya, ada satu kata atau kalimat yang berkata bahwa datanglah kerajaanmu. Ya, datanglah kerajaanmu. Pertanyaannya adalah kapan atau bila mana kerajaan Elohim, kerajaan Bapak Yahweh
itu datang. Karena setiap kali kita mengucapkan doa Bapa kami, kalimat ini muncul, datanglah kerajaan. Apakah ini hanya berarti secara rohani saja atau juga secara fisik, ya, secara dunia alam nyata, ya, dengan kedatangan daripada kerajaan Elohim ini. Nah, kita akan lihat, ya. Yang pertama adalah di dalam Matius 27 ayat yang ke-50. Minta tolong Henok bisa membaca buat kita, terima kasih. Yesua berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ya, jangan pernah lupa dengan peristiwa ini. Ini satu peristiwa yang luar biasa, di mana saat Yesua mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, kemudian disusul dengan beberapa peristiwa. Dan salah satunya adalah, yaitu di dalam ayat yang berikut ini. Tolong Henok bisa baca untuk kita semua. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, saudara bisa melihat di sini, banyak peristiwa terjadi setelah Yesua menyerahkan nyawanya, ya, dan kemudian beberapa hal yang dicatat, yaitu yang pertama adalah tirai yang ada di dalam bait suci Elohim, ya, di kemah pertemuan, itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Nah, kita akan melihat hal ini. Untuk yang lain kita sudah pernah membahas mengenai gempa bumi dan batu-batu, bukit-bukit batu yang terbelah. Dengan adanya tirai yang terbelah dari atas sampai ke bawah, ini berarti menyatukan dua ruang. Yang pertama adalah ruang kudus dan yang satunya yang lebih dalam adalah ruang maha kudus. Dan ini menjadi satu karena tirainya terkoyak dari atas sampai ke bawah. Dan di dalam Efesus 2:13, ya, ini menjelaskan, silakan Henok bisa membantu untuk baca, thank you. Mana bawahnya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bawahnya. Oh. Namun sekarang, dalam Hamasya Yesua, kamu yang dahulu berjauhan sudah menjadi dekat oleh darah Hamasya. Ya, terima kasih. Jadi melalui pengorbanan Yeshua HaMasyiah, maka di dalam Efesus yang dijelaskan bahwa dulu kamu itu jauh, tetapi karena darah Yeshua HaMasyiah, ya, saat Yeshua HaMasyiah mati di atas kayu salib dan tirai itu terbelah, maka hubungan roh kita dengan Bapa Yahweh itu menjadi dekat, saudara. Ya, menjadi dekat. Jadi tidak ada pembatasnya lagi. Kita bisa berdoa, ya, di dalam roh dan kebenaran setiap waktu. Kita bisa meninggikan, memuji, memuliakan, merasakan hadiratnya, ya, karena kedekatan inilah. Ya, ini bukan satu peristiwa yang diada-ada, tidak. Ini suatu kode-kode yang Yeshua berikan saat kematiannya bahwa ruang suci dan ruang maha suci itu disatukan. Ya, ini berbicara bahwa roh kita itu disatukan dengan roh Yahweh Elohim. Ya, melalui darah Yeshua HaMasyiah, melalui pengorbanan Yeshua HaMasyiah. Jadi lebih dekat. Dan juga karena itu ini secara rohani kita bisa berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita mengundang kerajaan Elohim itu datang di dalam kehidupan kita, ya, bertakhta di dalam kehidupan kita. Ya, memang sekarang masanya secara daging, secara fisik memang belum, akan tetapi secara roh, sukacita, jiwa yang tenang itu sudah dapat dirasakan kehadiran Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita. Ini sangat luar biasa, karya daripada pengorbanan Yeshua HaMasyiah. Ya. Nah, kemudian selain daripada itu,
Ayat-ayat yang kita baca sebelumnya mengenai bertobatlah, kerajaan Syamayim sudah dekat. Ya, ini bukan hanya berbicara soal rohani saja. Kalau kita bisa melihat, yang memberitakan ini adalah dua orang, saudara, yaitu Yohanes Pembaptis dan juga Yeshua Hamasiah. Ya, Yohanes Pembaptis adalah forerunner atau pembuka jalan bagi Yahweh yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya, ya. Dan Yeshua adalah Bapa Yahweh di dalam rupa manusia yang turun ke bumi ini. Ya, inilah yang memberitakan bahwa kerajaan Syamayim sudah dekat. Ya. Sekarang kalau kita lihat seberapa dekat, nah kita bisa melihat di dalam tabel lini masa ini, ya, bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai dengan hari ini 2023, ya, umat manusia itu sudah menjalani hampir 6.000 tahun, ya. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai pengorbanan Abraham, anaknya maksud saya dikorbankan, yaitu Yisak di atas Gunung Moria, itu sekitar 2000 tahun jaraknya. Dan sejak daripada Abraham mengorbankan anaknya, yaitu Yisak di Moria, kemudian dengan kematian Yeshua Hamasiah tahun 30 Masehi, itu ada jarak juga 2000 tahun. Ya, dan jarak antara Yeshua Hamasiah kematiannya sampai dengan hari ini, ya, hampir 2000 tahun, saudara, ya, hampir 2000 tahun. Jadi kalau dihitung 2000 ditambah 2000 ditambah 2000, totalnya 6.000 tahun, yaitu sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai dengan hari ini, hampir 6.000 tahun. Nah, di sini kita tahu bahwa masa pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yeshua Hamasiah, saya kasih panah merah, ya, yang di bawahnya 30 Masehi, itu adalah hampir mendekati 30 Masehi itu, ya. Disitulah pelayanan, misi pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yeshua Hamasiah, yang selalu mengumandangkan bahwa bertobatlah, kerajaan Syamayim sudah dekat. Ya, sudah dekat. Hanya dua orang ini yang menyatakan. Ya, sebelumnya para nabi tidak pernah menyatakan hal ini. Ini satu hal yang harus kita perhatikan dan tidak bisa dianggap enteng atau dipermainkan. Karena apa? Karena saudara melihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, ya, 2 Petrus 3 ayat 8, minta tolong Henok bisa baca untuk kita, terima kasih. Di hadapan Elohim, satu hari seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun seperti satu hari. Ya, di hadapan Elohim satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Ya, 2 Petrus 2 Kefa 3 ayat 8. Berarti kalau satu hari di hadapan Bapa Yahweh itu sama dengan 1000 tahun manusia, maka 2 hari itu sama dengan ekuivalen dengan 2000 tahun untuk umat manusia. Ya, di hadapan Bapa Yahweh 2 hari, di hidup manusia 2000 tahun, saudara. Ya, itu satu masa kalau usia kita masih 50, 60, 70, itu panjang sekali, ribuan tahun. Tetapi di hadapan Bapa Yahweh hanya 2 hari. Nah, karena inilah, maka Yeshua Hamasiah dan Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa kerajaan Elohim sudah dekat. Di manakah kerajaan Elohim? Tidak lain adalah kerajaan damai 1000 tahun. Karena waktunya kurang 2 hari. Ya, kurang 2 hari sejak Yohanes Pembaptis dan Yeshua Hamasiah menyatakannya. Berarti kurang 2000 tahun. Nggak akan lebih dari itu. Ya, saudara lihat yang saya lingkari merah,
ya, kurang 2 hari atau 2000 tahun, maka kerajaan damai 1000 tahun akan ada di muka bumi ini. Nah, hari ini kita sudah 2023, saudara. Saudara bisa bayangkan, hari ini jauh lebih dekat lagi, kurang berapa detik atau berapa menit begitu saja, ya. Karena apa? Karena sudah sangat-sangat dekat kita mendekati penggenapan 2000 tahun sejak Yeshua HaMasyiah mati di atas kayu salib, yaitu pada tahun 30 Masehi. Nah, sekarang kita akan melihat kode rahasia apa yang disampaikan oleh Bapak Yahweh untuk kita supaya kita mempunyai dasar fondasi firman. Yang pertama ada di dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 4. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 4. Bisa minta tolong Henok untuk membaca buat kita semua. Terima kasih. Dan Yosua bangun pagi-pagi, dan mereka berpindah dari Sitim dan tiba di Yordan, dia dan seluruh Bani Israel. Dan mereka tinggal di sana sebelum mereka menyeberang. Dan terjadilah pada akhir 3 hari, para perwira lewat ke tengah-tengah perkemahan itu. Dan mereka memberitakan bangsa itu dengan berkata, bila mana kamu melihat tabut perjanjian Yahweh, Elohimmu, dan para imam, dan orang-orang Lewi yang mengangkutnya, maka kamu harus berpindah dari tempatmu dan harus berjalan mengikutinya. Hanya jagalah jarak antara kamu dan tabut itu kira-kira 2000 hasta panjangnya. Kamu tidak boleh mendekatinya supaya kamu dapat mengetahui jalan di tempat yang akan kamu masuki, karena belum pernah melewati jalan itu pada masa lalu. Iya, terima kasih. Saudara bisa melihat peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi setelah kematian daripada Moshe di atas gunung. Ya, setelah kematian Moshe di atas gunung, tidak lama kemudian Yosua yang adalah successor atau pelanjut, ya, yang melanjutkan kepemimpinan daripada Moshe, itu membawa umat Israel itu ke tepi sungai Yordan. Dan kita tahu bahwa tempat ini namanya adalah Bet Avarah. Ya, saya pernah sampaikan masalah ini, Bet Avarah, di mana juga tempat ini merupakan tempat di mana Yeshua HaMasyiah dibaptis, dan juga tempat di mana Naaman itu disembuhkan dari kustanya dengan mandi 7 kali, serta ya serta pengangkatan Elia, ya, Nabi Elia itu di tempat yang sama, yaitu Bet Avarah, di tempat ini, saudara. Ya, ini bukannya satu kebetulan, tidak, tetapi ini satu planning Bapak Yahweh yang luar biasa. Ya, dan apa yang terjadi di situ ada kode-kodenya, ada kata 3 hari, dan juga di ayat yang keempat ada kata 2000. Ya, nah saya akan berikan gambarnya. Jadi peristiwa yang terjadi setelah kematian Moshe di atas gunung, gambar yang paling kiri. Setelah itu Yosua, ya, itu membawa umat Israel. Dan kita tahu bahwa yang membawa umat Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan adalah Yosua. Ya, Yosua itu punya meaning atau arti yang mirip dengan Yeshua, yaitu Yahweh yang menyelamatkan. Ya, tetapi ingat ya, angka gematrianya nggak sama, jadi yang ini hanya kode saja. Dan di situ ada 3 hari, di mana Yeshua HaMasyiah juga mati 3 hari, dan setelah itu, ya, ada jarak. Nah, Kanaan di dalam kasus ini itu sama dengan kerajaan 1000 tahun. Ingat ya, kasus ini saja. Ya, jangan dihubungkan dengan raksasa yang ada di Kanaan. Nggak ada hubungannya. Ya, ini hanya kasus ini saja, kasus angka 2000 ini. Karena itu ini identik dengan gambar yang di bawah ini, yaitu dengan kematian Yeshua di atas gunung, maka 2000 tahun kemudian, ya, 2000 sama angkanya 2000, itu
Yeshua akan memimpin umat Israel masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, kalau yang di atas, Yosua membawa Bani Israel, ya, umat Israel masuk ke tanah Kanaan, dan mereka harus punya jarak supaya bisa melihat arah tabut, yaitu 2000 hasta, sedangkan untuk peristiwa Yeshua ada jarak 2000 tahun untuk membawa umat Israel masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Ini kodenya, ya. Kode yang pertama. Kemudian apalagi yang kita bisa lihat dari kebenaran firman, ya, yaitu di dalam Hosea. Di dalam Hosea, bisa minta tolong Henok bisa membaca Hosea berapa itu? Saya ketutupan di sini. Hosea 6. Iya, silakan. Marilah dan biarlah kita berbalik kepada Yahweh, sebab Dia telah mencabik, tetapi Dia akan menyembuhkan kita. Dia telah menghantam, tetapi Dia akan membebaskan kita. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari yang ketiga Dia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan. Ya, ini diucapkan atau ditulis oleh Hosea, ya, salah satu nabi yang ada di dalam kitab Tanak, ya. Dia menuliskan menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim, ya, dengan kalimat yang telah kita baca ini. Dan pertanyaannya adalah siapakah kita? Nah, ini dia. Saya kasih kata kita berulang-ulang dengan bold, atau dengan huruf yang lebih tebal. Siapakah kita? Ingat, Hosea ini orang Israel. Berarti dia berbicara untuk orang Israel. Jadi, dengan kalimat lain, kita bisa membacanya dengan demikian. Marilah dan biarlah Israel berbalik kepada Yahweh. Sebab Yahweh telah mencabik, tetapi Yahweh akan menyembuhkan Israel. Yahweh telah menghantam, tetapi Yahweh akan membebat Israel. Yahweh akan menghidupkan Israel setelah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga, Yahweh akan membangkitkan Israel, dan Israel akan hidup di hadapannya. Nah, biasanya ayat ini diambil oleh orang-orang Kristen. Dia berkata, kita ini adalah umat pilihan, yaitu orang Kristen. Saya bilang salah. Yang dimaksud kita di sini tidak akan keluar konteks, yaitu adalah umat Israel, umat pilihan Bapa Yahweh. Ya, jadi hati-hati. Jangan salah konsep, jangan potong ayat, jangan memperkosanya, ya. Tetapi biarlah ayat itu berbicara apa adanya, ya. Dan kita harus tahu Hosea itu orang Israel, saudara, ya. Jadi gereja nggak ada hubungannya di sini, nggak ada dimasukkan. Oh, ini adalah gereja, tidak, ya. Jadi kita harus hati-hati di dalam membaca ayat. Jadi Israel lah yang akan dihidupkan kembali setelah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga, Yahweh akan membangkitkan Israel, dan Israel akan hidup di hadapan Yahweh. Ya, setelah 2 hari. Perhatikan kata setelah 2 hari. Ayat yang kedua, saya beri tinta merah. Setelah 2 hari dan pada hari yang ketiga. Nah, saya pernah membahas ini di dalam pembahasan membuka rahasia kerajaan Israel zaman akhir. Saudara, kalau kepingin lebih dalam, silakan mampir ke sana untuk belajar lebih dalam. Ya, saya nggak akan ulangin lagi. Saya akan fokus dengan apa yang mengenai 2 hari saja. Jadi saudara bisa melihat hal ini untuk memperkaya pengertian firman mengenai zaman akhir. Saudara bisa lihat di sini. Ya, kita kembali. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa Yahweh telah mencabik, ya, ayat yang pertama dikatakan, sebab Dia telah mencabik, tetapi Dia akan menyembuhkan kita. Dia telah menghantam, tetapi Dia akan membebat kita.
ini berarti ayat ini mengatakan, ingat loh, ini zamannya Hosea loh. Tetapi Hosea ini sudah berbicara mengenai satu peristiwa yang terjadi saat zaman Yeshua, yaitu ini dia, saudara. Ya, peristiwa di mana Israel menolak Yeshua HaMashiach. Ya, di dalam Matius, coba minta tolong Henok bisa membaca. Thank you, Henok. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Iya, saudara bisa lihat, biarlah darahnya, darah siapa? Darah Yeshua yang tidak bersalah, ditanggungkan atas kami. Kami ini siapa? Ya, yang teriak-teriak saat itu, yaitu orang-orang Israel. Ya, orang-orang yang dipimpin oleh imam besar Kayafas saat itu. Ya, dan atas anak-anak kami. Ditanggung ini bukan berarti berkat, bukan, tetapi ini sebuah kutuk buat Israel, ya, karena menumpahkan darah yang tidak bersalah. Jadi yang nanggung si orang Israel, ya, karena itu si Pilatus cuci tangan, dia nggak mau nanggung darahnya Yeshua, karena dia tahu Yeshua tidak bersalah apapun, ya, dan orang Israel karena kebenciannya terhadap Yeshua, maka melontarkan kalimat tanpa mikir. Dan efeknya apa? Dan efeknya adalah sejak 40 tahun setelah peristiwa ini, Yerusalem dan Bait Suci runtuh di bawah Titus. Dan Israel terserak ke seluruh dunia hampir 2000 tahun. Dan kembali menjadi satu negara, yaitu 14 Mei 48, 5 Iyar 5708. Disinilah Israel kembali menjadi satu negara yang berdaulat. Sebelumnya tidak ada, sebelumnya porak-poranda, bersembunyi semua. Ya, tetapi dengan cara mujizat yang luar biasa, Bapa Yahweh menuntun Bani Israel, bangsa Israel kembali menjadi satu negara. Nah, kalau kita bisa lihat, pertanyaannya begini ya. Saya akan bacakan dari Hosea tadi ya. Dia akan menghidupkan kita, Israel, setelah, garis bawahi kata setelah, 2 hari. Dan pada hari yang ketiga, dia akan membangkitkan kita, yaitu Israel, dan kita, yaitu Israel, akan hidup di hadapannya. Hari ini adalah hari tanggal Mei tanggal 12 tahun 2023. Pertanyaannya adalah, Israel telah hidup di hadapan Bapa Yahweh? Apakah Israel telah hidup di hadapan Bapa Yahweh? Ya, hari ini kita sudah melihat Israel berusia 75 tahun sejak kemerdekaannya. Ya, apakah hari ini Israel telah hidup di hadapan Bapa Yahweh? Ada yang mau respon? Silakan buka mic-nya, tapi setelah itu ditutup lagi. Kalau mau respon silakan. Apakah hari ini Israel telah hidup di hadapan Bapa Yahweh? Karena usianya sudah 75 tahun, saudara. Ada yang mau beri respon? Belum semua, Pak. Gimana Pak Desmond? Mungkin belum semua ya, Pak ya. Belum semua. Iya, jawaban yang benar adalah belum. Terima kasih Pak Desmond. Iya, bukan belum semua, tetapi belum hidup di hadapan Bapa Yahweh. Mengapa demikian? Ayo coba kita lihat sama-sama ya. Kita coba lihat sama-sama. Memang betul Israel telah lahir. Ya, 5 Iyar 5708, 14 Mei 1948. Tetapi untuk menjadi kriteria hidup di hadapan Bapa Yahweh belum. Mengapa? Ya, walaupun sudah lahir, ya, ini nggak ada hubungannya dengan bayi yang lahir, bayi yang hidup, tidak. Tetapi lihat, kalau saudara lihat, peristiwa penolakan orang Israel yang mengatakan bahwa biarlah darah Yeshua ditanggung atas kami dan anak-anak kami, ini terjadi pada tahun berapa? Kalau kita lihat, Yeshua HaMashiach mati di atas
di atas kayu salib, yaitu tahun 30 Masehi. Dan kalau begitu, lihat di dalam Hosea tadi, di Hosea 6 ya, sudah lihat yang di atas, dikatakan bahwa dia akan menghidupkan Israel setelah 2 hari. Setelah, ya. Jadi sebelum 2 hari nggak akan hidup, saudara. Secara fisik memang sudah terbentuk Israel, ya sudah terbentuk. Bahkan negaranya jadi superpower sekarang, punya nuklir lagi. Satu negara yang sangat kuat, ya. Tetapi untuk hidup, kriteria hidup di hadapan Bapa Yahweh, Hosea mengatakan harus ada setelah 2 hari. Karena itu 30 Masehi ditambah 2 hari, yaitu 2000 tahun. Nah, jadi nanti hidupnya ini dia. Kembali lagi di dalam pola 2029-2030. Disitulah Israel baru hidup. Mengapa? Hari ini, sampai detik ini, kebanyakan Israel dan mayoritas Israel, negara Israel, tetap menolak Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Garis bawahi hal ini. Bahkan mereka mempersiapkan bait suci itu bukan untuk Yeshua HaMashiach. Bukan, tetapi untuk Mesias mereka yang mereka harap-harapkan. Mereka telah menolak Yeshua. Yang mereka harapkan adalah Mesias yang baru. Tetapi untuk kita tahu, yang datang yang mereka tunggu adalah anti-HaMashiach. Jadi sampai hari ini, Israel masih di dalam status penolakan terhadap Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kita harus tetap ingat hal itu, ya. Karena itu apa yang dinubuatkan oleh Hosea itu tepat, saudara. Setelah 2 hari, ya, nanti Israel akan hidup. Kenapa? Ya, tahun 2029 atau 2030, maka disitulah terjadi perang Harmagedon. Disitulah Yeshua HaMashiach turun beserta saya mempelainya dan saudara yang mengakui sebagai mempelai Yeshua HaMashiach, ya, turun untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Itulah planning rencananya daripada Bapak Yahweh. Jadi akan terjadi tahun 30 Masehi ditambah 2 hari, yaitu 2029 atau 2030. Saya berikan 2 angka 2029 atau 2030 ini karena ada perhitungannya, saudara ya. Jadi saya berikan garis besarnya saja. Perhitungannya sangat detail, nggak saya bawakan sekarang, tetapi saya berikan patokannya aja antara 2029 2030. Ya, nah kode yang berikutnya adalah di mana? Kode yang berikutnya adalah di dalam ini kitab apa ini? Kitab Lukas, ya. Ya, kitab Lukas. Minta tolong untuk Henok bisa membaca untuk kita dari kitab Lukas ini. Pada hari yang sama, datanglah beberapa orang Farisi sambil berkata kepadanya, "Keluarlah dan pergilah dari sini, karena Herodes hendak membunuhmu." Dan dia berkata kepada mereka, "Seraya pergi, katakanlah kepada serigala itu, lihatlah, aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan penyembuhan hari ini. Dan esok dan pada hari ketiga, aku akan menyelesaikannya. Maka sudah seharusnya hari ini dan esok dan hari berikutnya, aku melanjutkannya. Karena tidaklah mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh para nabi dan merajam orang-orang yang telah diutus kepadamu. Betapa sering aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kedua sayap. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini dibiarkan sunyi bagimu. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa kamu sekali-kali tidak akan melihat aku sampai tiba waktunya. Ketika kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan lihat ayat-ayat ini ya. Kita akan lihat ayat-ayat ini.
Di dalam ayat 32 dan 33 dikatakan bahwa dan dia berkata kepada mereka, seraya pergi katakanlah kepada serigala itu. Serigala yang dimaksud adalah Herodes. Lihatlah, aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan penyembuhan, miracle, healing, hari ini dan esok dan pada hari ketiga aku akan menyelesaikannya. Saudara perhatikan ya, itu saya kasih warna merah. Kemudian ayat 33, Yeshua langsung juga melanjutkan apa yang dia ucapkan, yaitu dia berkata, maka sudah seharusnya hari ini dan esok dan hari berikutnya. Aku melanjutkannya karena tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Saudara bisa lihat. Jadi itu saya garis kasih warna hijau. Jadi ada dua term waktu yang diungkapkan oleh Yeshua. Hari ini, esok, dan pada hari ketiga. Yang kedua adalah ayat 33, hari ini, esok, dan hari berikutnya. Ini hampir mirip, saudara. Hari ini, esok, dan hari berikutnya itu seperti hari ini, esok, dan hari berikutnya setelah esok, yaitu hari ketiga. Gitu. Tetapi kalau kita tidak bisa jeli melihat apa yang dikatakan Yeshua, maka kita akan bingung. Ya, karena itu saya tulis jangan bingung, don't confuse. Ya, jangan bingung, karena sebetulnya Yeshua berkata ada dua fase yang berbeda. Saat Yeshua mengatakan ayat 33, hari ini dan esok dan berikutnya, itu Yeshua mengatakan saat dia sedang berjalan di dalam ministrinya. Ya, karena apa? Karena Yeshua melanjutkan perjalanannya, dan kalau seorang nabi tidak mungkin kalau dibunuh di luar dari Yerusalem, harus dibunuh di Yerusalem. Yeshua akan dibunuh di Yerusalem. Jadi hari ini, besok, dan hari berikutnya, Yeshua tetap melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa di dalam ministrinya untuk menyelesaikan ministrinya. Itu yang dimaksud. Nah, kalau begitu, untuk ayat yang ke-32 itu apa maksudnya? Hari ini, esok, dan hari ketiga. Apa maksudnya di sini? Nah, kita akan lihat. Saudara lihat di sini. Yeshua melakukan penyembuhan dan mengusir roh-roh jahat, ya. Dan dialah katakan bahwa hari ini dan esok, ya, hari ini dan esok, itu bukan berarti Yeshua setelah mati di atas kayu salib selesai, tidak. Tetapi kalau saudara lihat, hari ini dan esok itu jumlahnya adalah 2 hari. Dan ini merepresentasikan di dalam 2000 tahun ini, ya, Yeshua tetap mengusir roh-roh jahat dan melakukan mujizat kesembuhan, saudara. Ya, tetap melakukan. Melalui siapa? Melalui mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Melalui tubuhnya. Dia usir roh-roh jahat. Ya, tiap doa tadi kan kita usir semua roh-roh jahat supaya tidak mengganggu internet, tidak mengganggu device-device yang kita pakai. Ya, kita minta pasukan malaikat Bapa Yahweh menjaga kita. Karena apa? Ya ini dia, mengusir roh-roh jahat. Kita tidak mau ada roh-roh jahat di dalam kehidupan kita. Dan juga kesembuhan. Kesembuhan bukan cuma masalah jasmani saja, tetapi kesembuhan di dalam jiwa juga. Yeshua terus aktif. Ya, terus tetap aktif untuk melakukan kesembuhan ini. Ya, ini dahsyat sekali kalau saya bilang. Bahwa Yeshua melakukan 2 hari, yaitu 2000 tahun sampai hari ini. Ya, kalau saudara membutuhkan kesembuhan, saudara bisa minta di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Tetapi saudara harus saya kasih tahu bahwa biasanya kalau sudah dapat mujizat, kemudian ya banyak orang selalu mengatakan bye-bye Tuhan. Wah, itu namanya kurang ajar, saya bilang. Ya, dikasih mujizat, ditolong Bapak Yahweh, akhirnya kembali ke dunia ini, kembali nyembah setan. Ya, wah itu namanya bocengli, itu namanya. Ya, itu tidak tahu aturan, nggak mau setia kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya akhirnya ya rugi sendiri. Ingat ya bahwa mujizat itu bukan sebagai patokan keselamatan. Ya, mujizat itu hanya sarana untuk menyatakan kasih Bapak Yahweh di dalam hidup kita.
Dan ini dilakukan oleh Yeshua selama 2 hari, 2000 tahun. Dan kemudian ini akan selesai saat kedatangannya, ya, perang Harmagedon 2029-2030. Dan dikatakan di sini dilanjutkan pada hari ketiga. Hari ketiga yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun. Yeshua tidak lagi ngusir setan. Buat apa diusir loh? Setannya sudah dibelenggu selama di dalam lubang tanpa alas selama 1000 tahun. Tidak perlu diusir, sudah dibelenggu saat kedatangan Yeshua HaMasyiah 2029-2030. Nggak ada setan. Kalau nggak ada setan, sakit, penyakit juga tidak ada, saudara. Itu karya setan. Ya, karena itu Yeshua HaMasyiah di dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada yang sakit, penyakit, tidak ada. Semuanya di dalam kondisi yang sehat. Karena itu usianya manusia bisa sampai mencapai 1000 tahun. Kembali seperti zaman sejak Adam sampai Noah. Kembali. Ya, dan itu tertulis di dalam kitab Yesaya. Dan diselesaikan sampai kapan? Sampai kiamat. Kiamatnya kapan? Tahun 3030. Christine. Oh, sorry. Tolong di-mute. Mohon maaf. Ya, sudah di-mute ya. Ya, oke, terima kasih. Jadi tidak mengganggu yang lain ya, yang lain bisa konsentrasi ya. Haleluya. Jadi saya bisa lihat di sini hari ketiga yaitu kerajaan 1000 tahun, Yeshua tidak lagi mengusir roh jahat dan melakukan penyembuhan, sudah sempurna. Inilah yang disebut datanglah kerajaanmu. Ya. Datanglah kerajaanmu, yaitu kerajaan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah. Ingat, Yeshua HaMasyiah di sini dia pakai tubuh kemuliaan kembali seperti kodratnya. Ya, saudara harus paham di situ. Sedikit lagi, ya. Dikatakan di sini, tolong dibaca sekali lagi Henok ayat 34 dan 35 ini. Ya, Ya, terima kasih. Yerusalem yang membunuh para nabi dan raja, orang-orang yang telah diutus kepadamu. Betapa sering aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kedua sayap. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini dibiarkan sunyi bagimu. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa kamu sekali-kali tidak akan melihat aku, sampai tiba waktunya ketika kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Iya, terima kasih. Saudara bisa melihat hati Bapak Yahweh terhadap Yerusalem. Iya. Berulang-ulang Bapak Yahweh mengutus orang supaya Yerusalem bertobat. Tetapi para nabi dan orang-orang utusan Bapak Yahweh dibunuh oleh orang-orang Israel, ya, yang percaya Talmud rabbinik ini, ya, imam-imam kepala, mereka bunuh para nabi-nabi itu. Padahal Bapak Yahweh punya hati rindu mengumpulkannya, tetapi Israel tidak mau dikumpulkan. Israel berontak, Yerusalem berontak. Ya, dan sebagai akibatnya rumahnya akan dibuat sunyi. Ya, ayat 35. Lihatlah rumahmu ini dibiarkan sunyi bagimu. Ya. Apa yang dimaksudkan rumahmu dibiarkan sunyi? Kalau saudara perhatikan, sejak tahun 30 Masehi di mana orang-orang Israel, ya, Imam besar Kayafas, Hanas yang menolak Yeshua HaMasyiah, dikasih waktu sampai tahun 70 Masehi, tetap mereka tidak mau bertobat. Bahkan semakin menyiksa orang-orang yang mesianik, pengikut Yeshua HaMasyiah. Dan tahun 70,
Yerusalem dibakar habis, bait suci yang megah itu diratatanahkan. Dan inilah yang menjadi penggenapan apa yang dikatakan oleh Yeshua. Rumahmu ini dibiarkan sunyi bagimu. Orang-orang Israel diserak ke seluruh dunia. Hampir tidak ada suaranya sama sekali. Sampai tahun 1948. Ya, hampir 2000 tahun mereka terserak dan tempat tanah itu ya ditempati, dijajah oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh, dinajiskan, ya, dibiarkan sunyi. Tetapi dengan kembalinya Israel 1948, apakah ini selesai? Ternyata belum, saudara. Dikatakan ayat berikutnya, bahwa atas ya, kita baca ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu sekali-kali tidak akan melihat aku sampai tiba waktunya. Jadi Israel tidak akan melihat siapa? Ini yang ngomong Yeshua loh. Israel tidak akan melihat Yeshua sampai masa tiba waktunya. Ya, kapan itu tiba waktunya? Yaitu saat perang Harmagedon. Dan disitulah 144.000 mereka berteriak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Hari ini mereka tetap mengeraskan hati. Yang mereka tunggu bukan Yeshua, tetapi anti Hamasiah. Sudah bisa lihat, nanti tahun 2029, tahun 2030, maka 144.000 itu akan berteriak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Kenapa? Karena Yeshua Hamasiah beserta mempelai-mempelai Yeshua Hamasiah mengalahkan anti Hamasiah yang menyiksa Israel. Kalau hari ini saudara lihat Israel sedang menghadapi masalah di mana dikirim roket-roket dari Gaza, ya, dan juga terjadi seluruh dunia ini politikalnya ini sedang mengarah untuk menjatuhkan Israel. Memang itu harus terjadi. Kenapa? Ya, karena memang saatnya sudah tiba, yaitu dengan adanya anti Hamasiah, maka Israel sisanya akan diselamatkan. Ingat di dalam kitab Sakaria, ya, 2/3 akan dibinasakan, sepertiganya akan diuji lagi seperti diuji di dalam api, hanya sisanya saja yang diselamatkan. Hari ini, seperti yang kita bahas hari ini, yaitu rahasia 2 hari. Yeshua sudah membuka buat kita bahwa sudah manusia menjalani 2 hari, 2000 tahun. Ya, kurang sedikit, saya bilang kurang sedikit. Ya, dari ini 2023, jangan macam-macam ya untuk punya planning ya, undur daripada Bapak Yahweh ya, undur daripada Yeshua Hamasiah, tidak mau lagi mengakui baptisan pembaharuan. Jangan macam-macam, saudara. Ini setan lagi kerja keras ya, karena waktunya sudah sangat-sangat singkat sekali. Kita sudah di penghujungnya ini. Ya, tidak lama lagi. Ya, saudara yang belum diselamatkan, masuk rencana keselamatan melalui Bapak Yahweh dalam Yeshua Hamasiah. Itu penting sekali. Ya, sedikit lagi saya lanjutkan. Kalau kita lihat di dalam penayangan yang saya tayangkan sekarang ini, kita sudah masuk di dalam cycle Shemitah yang pertama. Ya, 3,5 tahun yang pertama, kita sudah masuk. Tidak lama lagi akan terjadi rapture. Ya, tidak lama lagi akan terjadi rapture. Ya, memang secara official itu ada di pertengahannya. Akan tetapi ada rahasia di mana Yeshua mengatakan, ya, rapture itu untuk officialnya itu ada di tengah-tengah, tapi Yeshua mengatakan di dalam Matius 24 ayat 22, dikatakan bahwa bila waktunya tidak dipersingkat, tidak diperpendek, maka semua manusia tidak ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan, karena saudara dan saya yang setia kepada Bapa Yahweh,
ya, waktunya akan dipersingkat. Wow, ini ayat luar biasa. Bagus kalau dipersingkat. Karena apa? Rahasianya ada di dalam 1290 hari dan 1335 hari. Saudara cari jawabannya di sini. Saya berikan sedikit bahwa rapture melalui rahasia 1290 hari dan 1335 hari, maka bisa diperkirakan rapture akan terjadi sekitar awal Januari 2026 atau akhir Desember 2025. Ya, jawabannya ada di pengajaran itu. Karena itu siapa yang belum masuk di dalam keselamatan yang disediakan oleh Bapa Yahweh, segera, ya, jangan ditunda-tunda. Ini yang paling penting. Ya, karena apa? Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari Indonesia, bukan dari Yunani, bukan dari lemak ikan, kucing menjilat, bukan dari mereka semua. Ya, Bapa Yahweh mengatakan di dalam Yoel 2:32, barang siapa berseru di dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu, ambil baptisan pembaharuan, ya, belajar pola Ibrani yang benar, jangan ngawur, karena banyak yang sekarang, ya, pengagung nama Yahweh, penyembah Bapa Yahweh, tapi masih Natalan 25 Desember. Saya bilang itu najis, ya. Najis. Kenapa? Nyembahnya Bapa Yahweh, tapi perayaannya dewa-dewa asing. Nah, itu kan namanya kurang ajar gitu ya. Ya, jadi hati-hati saudara. Masih banyak, saya tahu siapa yang grup mana yang melakukan itu. Saya bilang bertobatlah, ya. Bahkan lebih serem lagi. Ya, lebih serem. Pakai acara Chinese New Year sekalian, ya. Wah, mengerikan. Itu syarat dengan dewa-dewa asing. Ya, dan itu semua melukai hati Bapa Yahweh. Ya, menyakiti hati Bapa Yahweh. Mulutnya aja nyanjung Bapa Yahweh. Tapi kalau perayaannya perayaan setan-setan. Coba, masuk akal tidak? Jadi, kita harus hati-hati di dalam hal ini. Siapa yang sudah menyembah Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan dibaptis dalam baptisan pembaharuan, jangan mengikuti pola dunia ini yang syarat dengan dewa-dewa asing. Ya, kalau saudara kepingin terangkat, kemudian berjalan dengan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, setia sampai pengangkatan terjadi. Siapa yang membutuhkan informasi baptisan pembaharuan, saudara bisa kunjungi di pelayananmineral.com. Sebelah kiri atas di bawah home itu saya cantumkan satu button, satu klik ya untuk dilihat di sana, mempelai Yeshua HaMashiach yang ready untuk membaptis saudara sekalian, ya, dan memutuskan hubungan dengan nama ilah-ilah asing. Itu penting sekali saudara, harus diputuskan, ya. Jangan nama itu tetap melekat di dalam kehidupan kita, baik itu nama Arab, nama Yunani, nama Inggris, nama Chinese, ya. Harus semua diputuskan semua. Hanya menerima satu nama, yaitu dari Israel, yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Maranatha, datanglah Yeshua HaMashiach. Amin.